Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Brilian Yusuf Habibi dengan nomor NIM 24111777437. Saya dari Program Studi Ilmu Komunikasi PSDKU Kampus Nesa 5 Magetan. Pada kesempatan kali ini, dalam penugasan ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Politik, saya akan membahas salah satu tokoh publik atau bisa dibilang juga salah satu tokoh politik juga yang terkenal di era saat ini. Mau tahu siapa tokoh tersebut? Mari simak video kali ini. Nah, kita mulai dari generasi Z, disebut sebagai pemilih yang tanda kutip emosional, namun persoalannya itu bukan semata soal emosi, melainkan yang kurang itu justru data dan konteks. Kita terbiasa bereaksi cepat terhadap informasi, tetapi jarang meluangkan waktu untuk memverifikasinya. Nah, dalam video ini saya tidak akan membahas terkait partai politik dan juga bukan soal gimmick. Fokus saya hanya satu, yaitu rekam jejak. Ada satu tokoh yang cukup sering muncul di media sosial, sering viral, namun jarang dibahas secara objektif. Tokoh tersebut adalah Kang Deddy Mulyadi. Pertanyaan yang sederhana, apakah beliau hanya kuat di konten atau memang memiliki kerja nyata? Mari kita mulai dari data, bukan asumsi. Kang Deddy Mulyadi pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode. Artinya, beliau memiliki pengalaman sekitar 10 tahun dalam pemerintah daerah. Selama masa jabatannya, kebijakan yang dijalankan banyak berfokus pada pendidikan karakter, pelestarian kebudayaan lokal, serta pelayanan publik yang langsung menyentuh masyarakat. Ada beberapa contohnya. Yang pertama itu penguatan pendidikan berbasis kearifan lokal. Lalu yang kedua ada penertiban birokrasi tanpa banyak seremoni. Yang ketiga ada serta gaya kepemimpinan yang cenderung turun langsung ke lapangan. Bukan hanya bekerja dari balik meja. Dari sisi integritas, nama Deddy Mulyadi relatif jarang dikaitkan dengan kasus korupsi. Di tengah politik yang sering diasosiasikan dengan praktik KKN, hal ini tentu menjadi poin yang patut dicatat. Artinya, beliau bukan figur politik yang muncul secara instan, yaitu ada rekam jejaknya, administratifnya yang dapat dilihat dan dievaluasi. Bukan sekedar narasi atau pencitraan, namun penting juga untuk disadari bahwa tidak ada politisi yang benar-benar sempurna. Gaya komunikasi Kang Deddy Mulyadi kerap dinilai sangat personal dan dalam beberapa situasi menimbulkan kontroversi. Disinilah peran penting generasi muda termasuk kita semua, bukan untuk langsung menerima dan juga bukan untuk langsung menolak, melainkan untuk menguji secara kritis apakah gaya populis tersebut selaras dengan kebijakan publik berkelanjutan. Apakah empati yang ditampilkan berhenti pada simbol dan visual atau benar-benar diterjemahkan ke dalam sistem? Jika jawabannya iya, maka wajar jika tokoh tersebut dipertimbangkan. Namun, jika tidak, maka kritik adalah hal yang sah dan karena pemilihnya yang rasional bukan yang paling keras bersuara, melainkan yang paling memahami data dan konteks. Anda boleh mengikuti arus informasi dengan cepat, tetapi dalam menentukan sikap politik, logika tetap harus diutamakan. Generasi Z bukan sekedar penonton politik. Kita adalah bagian dari penentunya. Pilihlah berdasarkan data, bukanlah berani